dari Logal C, mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal. Selamat. Pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang mempunyai penyebut khususnya yaitu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Untuk menyebutkan persepuluhan, di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Untuk menyebutkan per 100, di belakang koma ada angka 2 yang merupakan angka pembilang. Untuk per 1000-an di belakangnya koma ada 3 angka yang merupakan angka pembilang dan seterusnya. Untuk mempelajari bilangan pecahan desimal, kita perlu memahami nilai dan arti dari penulisan bilangan pecahan desimal. Konsep menjumlahkan pecahan desimal. Sebelum kita menjumlahkan pecahan desimal, kita perlu mengingat nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat pecahan desimal sebagai berikut. Cara menjumlahkan bilangan desimal, caranya yang termudah itu untuk menjumlahkan pecahan desimal itu yaitu dengan cara penjumlahan yang bersusun. Penjumlahan bilangan desimal hampir seperti penjumlahan bilangan bulat biasa. Yang harus dilakukan hanyalah mensejajar tanda desimal, tanda koma, serta memastikan tanda desimal juga dituliskan pada bilangan hasil penjumlahan. Pahami nilai tempat. Bilangan biasa terdiri dari suatu angka yang masing-masing memiliki nilai tempat yang berbeda-beda. Contoh soal, misalnya bilangan 472 misalnya terdiri dari angka 2 di tempat satuan, angka 7 di tempat puluhan, dan angka 4 di tempat ratusan. Itu berarti 2 hanya bernilai 2, tetapi 7 di tempat puluhan bernilai 10 kali lipat, sehingga sebenarnya bernilai 70.4, di tempat ratusan bernilai 100 kali lipat, dan itu berarti 400. Ada 4 cara menjumlahkan pecahan desimal. Yang pertama, sejajarkan tanda desimal di bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Setiap Anda menjumlahkan bilangan desimal, tuliskan setiap bilangan itu berbaris yang berbeda secara vertikal, sejajar, selalu tanda desimal, sehingga setiap angka di sebuah kolom memiliki nilai tempat yang sama. Contohnya, untuk menghitung 31,8 ditambah 0,45. Tuliskan 31,8 di atas 0,45 dengan 1 berada di atas angka 0. Keduanya berada di tempat satuan dan 8 berada di atas 4. Keduanya berada di tempat persepuluhan. Cara yang kedua, tambahkan angka 0 pada bilangan untuk menjajarkan jika perlu. Terkadang bilangan-bilangan tidak dapat disejajarkan dengan rapi karena tidak memiliki jumlah angka yang sama atau tidak menggunakan angka di nilai tempat yang sama. Jika itu terjadi, tambahkan angka 0 di depan dan atau di belakang bilangan agar jumlah angka menjadi sama. Cara ini tidak mengubah nilai bilangan karena tidak ada nilai di nilai tempat tersebut. Contohnya Anda dapat menulis ulang 31,8 ditambah 0,45 menjadi 31,8
ditambah 0,45 agar saling sejajar. Cara yang ketiga, turunkan tanda desimal dan tuliskan tanda desimal di baris jawaban, tepat di bawah tanda desimal yang sudah disejajarkan di soal sebelum Anda melakukan penjumlahan tersebut. Cara yang keempat itu, jumlahkan angka-angka mulai dari paling kanan. Pada titik ini, hitunglah sama seperti menghitung soal penjumlahan biasa. Jumlahkan angka-angka mulai dari paling kanan dan tuliskan jawabannya di baris jawaban tepat di bawah angka-angka yang dijumlahkan. Contohnya, untuk menghitung 31,80 ditambah 00,48. Mulailah dengan 0 ditambah 5. Tuliskan jawabannya 5 di bawah kolom tersebut. 31,80 ditambah 00,45 sama dengan 32,25. Itulah 4 cara kita menjumlahkan pecahan desimal. Selanjutnya, lembar evaluasi individu. Soal yang pertama, 2,25 ditambah 1 sama dengan 3,25. Yang kedua, 7,66 ditambah 0,3 itu sama dengan 7,96. Yang ketiga, 0,478 ditambah 0,032 sama dengan 0,51. Yang keempat, 0,042 ditambah 0,0601 sama dengan 0,1021. Yang kelima, 2,3 ditambah 4,55 ditambah 1,19 sama dengan 0,4. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi penjumlahan pecahan desimal. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang, karena saya masih juga dalam tahap belajar. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya.